Bismillah biwalibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan. Bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Katakan, wahai Abu Abdullah, pernah dengar hadis ini sebelumnya apa enggak nih? Pernah, saya mengerti. Mengapa aku hanya melihatmu menyentuh dua sudut ini? Kan di Ka'bah itu ada dua sudut, Pak. Yang sekarang ini ya, batu sudut Yemeni, yaitu batu yang diambil dari Yemen, dan satu lagi yang bulat gede itu, satu lagi yang tinggal 7 kerikil atau 8 kerikil ini yang namanya batu Hajar Aswad, yang tadinya katanya Muhammad adalah putih seperti susu. Ya. Barang siapa menyentuh kedua sudut ini, batu sudut Yemeni dan batu Hajar Aswad ini, menyentuh mereka itu bisa menghapus dosa. Nah, coba sekarang kita kaji dulu, di mana logikanya bahwa Bapak menolak Yesus yang adalah kudus dan suci, yang menebus kita dengan darahnya sendiri, yang ini sesuai dengan kitab Taurat kita, tapi Bapak menerima yang namanya penghapusan dosa oleh sebuah batu, Pak. Ya, di Islam itu kan menghapus dosa ya bahasanya. Di Islam itu untuk menghapus dosa ya. Itu nggak cuma batu yang bisa, air itu juga bisa. Nah, air di rumah kita itu bisa dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Air kita pakai untuk berwudu, dan itu akan menghapus dosa kita. Batu itu tadi, bila kita tidak mengusap kan itu tidak menghapus. Tapi kalau kita mengusapkan di batu itu akan menghapus tuh. Kan itu kan. Enggak, sekarang ini loh, maksud aku sekarang ini, Pak Alex. Ada yang saya baca terjemahannya, ada yang tidak. Makanya kan kalau Anda tanya ke saya itu nomor ukurannya berapa dan sebagainya ataupun hadis itu saya nggak apa. Kan itu kan. Seperti itu. Makanya jadi nggak ngerti ya. Kalau saya tanya ayat ini Pak Alex di mana nih, nggak ngerti gitu ya, karena tahunya kan cuma ngebaca aja gitu ya. Saya tahunya cara membaca. Makanya tadi saya sampaikan bahwa rahmat Tuhan hanya membaca satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Nah, seperti itu hanya membaca satu huruf, padahal di Quran ada berapa huruf yang kita baca. Nah, seperti itu masuk surga bukan karena perbuatan, bukan, tapi karena rahmat Tuhan itu tadi. Bagaimana Bapak bisa mengimani sesuatu yang Bapak nggak tahu, Pak? Ya, namanya iman tuh itu, gitu loh. Namanya iman itu, ya kan? Kita itu menyatakan bahwa itu benar, walaupun kita tidak melihat. Nah, seperti itu. Ya, bukan. Sama bukan, itu namanya iman seperti itu, gitu loh. Sama juga Anda tidak melihat Yesus itu bangkit di hari ketiga, Anda tapi mengakui kebenarannya, itu ya similar sama. Bukan adalah orang yang benar. Kita lebih mempercayai kepada yang kami memberi bukti, bukan janji. Kemudian kalau kita terima proyek ya Pak ya, kita lebih percaya kepada yang ngasih DP ketimbang yang mengatakan nanti kalau udah selesai saya pasti bayar. Gitu. Bukti Alkitab yang itu murid-muridnya hidup sejaman dengan dia, melihat dia. Gini, kalau di Alkitab itu kan para nabi kan ketemu langsung sama Tuhan. Jadi Tuhan berkali-kali menampakkan diri, Pak. Itu mulai dari perjanjian lama. Jadi Adam itu bertemu Tuhan muka dengan muka, berjalan-jalan di dalam taman, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kemudian nabi Habel dan Kain ya. Kemudian Nuh, kemudian Abraham ketemu Tuhan. Kemudian Daud ya, Musa apalagi ya, bertemu muka dengan Tuhan. Nah, kalau di dalam Quran Nabi Bapak itu tidak pernah ketemu dengan Allah sendiri ya, tapi melewat perantaraan satu roh yang 12 tahun kemudian dia memberi nama roh ini adalah Jibril. Dari mana Bapak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, Pak, dan Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab kita? Jadi gini, saya tidak mengatakan apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah atau tidak, saya tidak tahu ya. Karena karena Nabi Muhammad itu pernah Isra Mi'raj kan, di sana terjadi komunikasi dengan Tuhan langsung. Isra Mi'raj kan dalam mimpi, Pak. Bentar dulu. Kata siapa itu kan hanya pemikiran Anda. Bukan, di dalam hadis Bapak.
Ya, nah itu topik pembahasannya lain ya. Nah, apa? Ada bukti arkeologinya loh, Pak. Ya. Itu kan beda topik pembahasan. Saya kan hanya mencoba menjawab apa yang Bu Sofiatul tadi sampaikan. Kan itu kan. Nah, bahwa Nabi Muhammad ya, yang saat di Isra Mi'raj itu terjadi komunikasi dengan Tuhan langsung, dia tidak ada perantara di sana, nggak ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu kan dikenal kan saksinya waktu Muhammad Isra Mi'raj, Pak. Juga ada. Anda bertanya, saksinya berarti itu ya Al-Buraq ya Pak, keledainya ya? Saya nggak tahu, setahu saya nggak ada lah. Saya nggak tahu. Nggak ada yang menyaksikan ya? Ya itulah makanya tadi saya sampaikan itulah fungsi iman. Dan itu bicaranya juga nggak ada loh. Sebentar. Sebelum bicaranya juga nggak ada loh, konteksnya nggak ada. Sebentar. Sebelum kita menyatakan iman itu kan percaya tuh. Ya kan? Sebelum saya percaya ke Islam. Kan gitu kan? Artinya setelah saya harus mempelajari dulu. Otak saya itu yang terbatas ini harus harus saya pelajari dulu ajaran Islam itu bagaimana. Dalam hal ini karena hubungannya dengan diri saya itu kan adalah apa yang harus saya lakukan dan apa harus saya hindari. Kan itu kan? Hubungannya dengan diri saya nih. Kan itu. Nah, saya harus bagaimana biar saya itu selamat masuk surga. Ini saya enggak ini Quran itu kan 1400 tahun yang lalu ya, nggak ada internet dan sebagainya ya. Nah, apa sih dan bagaimana sih sama 1000 tahun 400 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu sama orangnya, sama-sama mencari keselamatan, sama-sama mencari bagaimana setelah kita itu mati nanti. Nah, seperti itu. Concernnya itu adalah kepada diri sendiri. Di sana saya sudah. Boleh nggak kita kaji dulu The Nature turunnya Wahyu. Sebentar, saya belum selesai sebenarnya. Ya intinya di sana yang karena Anda ingin waktunya terbatas. Pak Alex katanya mau mengkaji, tapi Pak Alex nggak mempelajari yang namanya isi Quran. Maksudnya Pak Alex tidak mencoba melihat tafsirannya. Saya dalam mengkaji Quran itu nggak dengan Anda seperti ini. Bahkan saya juga banyak mengkaji juga dari Pak Fakduran itu. Ya, beliau pinter tentang Islam. Bahkan saya juga baru tahu dari Pak Fakduran itu tentang di surga itu menginginkan anak seperti itu. Dan hadis itu sahih, ya. Dan sebetulnya hadis kan memang banyak banget, Pak. Jadi kan mungkin bukan mahal ya kalau dibeli dalam bentuk buku kan, jadi nggak semua orang muslim juga punya. Ya sebentar. Artinya apa sih? Ya, kan? Artinya di sana apa? Artinya mengkaji itu kan mempelajari toh. Mempelajari itu saya nggak cuma hanya di YouTube ini. Ya, saya mempelajari sendiri yang tidak perlu saya sampaikan ke Anda, dan proses perjalanan hidup saya juga saya gunakan juga untuk mempelajari apa itu Quran dan hadis bagaimana. Dari wawasan saya itu saya coba sampaikan di YouTube seperti ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, Pak. Ya, seperti itu konteksnya. Bukan artinya saya tidak mengkaji. Bukan, saya mengkaji Quran dan hadis. Saya sebatas wawasan dan keterbatasan waktu yang saya punyai. Ya, kan Anda semua juga punya kesibukan masing-masing, saya juga punya kan gitu kan. Ya betul. Saya juga membaca Quran, membaca Asbabun Nuzul, sama membaca hadis juga, dan saya mempelajari bagaimana Quran ini diwahyukan atau diturunkan dan sebagainya, dan konsep-konsep Islam juga di dalamnya. Ya. Nah, tetapi apakah yang menjadi mengherankan begini loh Pak. Wahyu pertama yang diturunkan di dalam Gua Hiro itu dalam mimpi. Kemudian Lailatul Qadar turunnya Quran itu juga dalam mimpi. Kemudian kita lihat Isra Mi'raj itu juga dalam mimpi, dan tidak ada semua saksinya. Jadi Bu, Quran itu Lailatul Qadar, Quran itu diturunkan itu tidak dalam bentuk buku blok itu satu itu tidak. Ya, Quran itu diturunkan itu sesuai dengan kondisi masing-masing, bertahap. Nah itu tidak dalam satu malam, tidak dalam satu waktu, tidak. Itu proses selama tahunan. Nah, ini mungkin saya sedikit memberikan informasi ke Pak Alex yang Pak Alex bisa cek ke Ustadz Bapak. Yang namanya Lailatul Qadar itu pertama diperlihatkan di dalam mimpi. Yang pertama diperlihatkan di dalam mimpi oleh Muhammad, ya, diturunkan dalam bentuk kitab. Di mana? Di Baitul Izzah atau di langit kemuliaan menurut para ustadz adalah di langit pertama. Nah, dari langit pertama inilah ya diturunkan oleh Jibril secara bertahap selama 23 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Ibn Abbas dan ustadz-ustadz Bapak, para tafsir ya, Ibn Katsir dan sebagainya, ini karena ada dua tahap mereka mencoba menyatukan ini, karena Lailatul Qadar ini turun langsung Pak. Ya, kitab Quran ini diturunkan oleh Allahnya Bapak. Ya, tapi kemudian kalau kita melihat nature daripada Quran ini adalah selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Makanya para penafsir mengatakan Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ya ke Baitul Izzah, ke langit kemuliaan di langit pertama. Dari langit pertama ini Jibril menurunkan secara bertahap selama 23 tahun. Nah, Lailatul Qadar, malam turunnya Quran kitab ini yang ada di dalam Quran Bapak juga,
yang itu kan diperlihatkan di dalam mimpi, sehingga Muhammad mengatakan aku tidak ingat lagi. Kamu cari 10 hari terakhir malam-malam ganjil ada puasa Ramadan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan hari ke-7, ada yang mengatakan 24, 25. Jadi ini macam-macam. Nah, ini berbeda Pak dengan nature ketika Tuhan memberikan Taurat misalnya kepada Musa. Ketika Tuhan memberikan Taurat, 10 hukum Taurat itu disaksikan oleh seluruh bangsa ketika Musa membawa 2 loh batu itu turun, ya, itu tanggal 6 Syifan, diperingati sebagai hari Safwat namanya, atau hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kalau di dalam perjanjian baru. Nah, itu hari yang terus-menerus lama Pak, 6 Syifan. Kenapa mereka bisa tahu ini tanggalnya pasti 6 Syifan? Karena ada saksinya Pak, ketika Tuhan menurunkan Taurat ini kepada Musa. Nah, itu loh maksud saya Pak, bukan dalam mimpi, itu dalam bentuk 2 loh batu. 10 hukum ini ditulis oleh jari tangan Allah, dan ketika Musa turun itu wajahnya bercahaya, sehingga orang Israel nggak mampu melihatnya. Musa harus menyelubungi mukanya dengan kain karena wajahnya bersinar. Nah, ini peringatan hari turunnya 10 hukum Taurat ini tanggal 6 Syifan diperingati sebagai hari Syafaat atau hari Pentakosta di dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus. Nah, ini kita mesti pertimbangkan nih Pak. Nature daripada turunnya wahyu ini berbeda, karena di dalam Yahudi maupun Kristen tidak ada kitab yang diturunkan. Contoh misalnya Bapak mempercayai kitab Zabur diturunkan kepada Daud. Zabur itu nggak diturunkan kepada Daud Pak, tidak ada kitab yang diturunkan kepada Daud. Zabur ya atau Mazmur itu merupakan kompilasi 1000 tahun. Dari apa saja? Dari Mazmur-Mazmur baik yang ditulis oleh Daud, ada Salomo. Daud hanya menulis sekitar 75 daripada Zabur. Sisanya itu yang menulis bukan Daud Pak. Ada Yeremia, ya ada Korah, ada Bani Korah. Ya itu dikumpulkan, dikompilasi oleh orang Yahudi selama 1000 tahun. Bukan merupakan kitab yang diturunkan. Zabur itu merupakan nyanyian hidung yang ditulis oleh manusia sebagai worship atau sebagai apa ya istilahnya penyembahannya kepada Tuhan. Itu kumpulan lagu-lagu Pak. Lagu-lagu itu loh. Nah, sastra juga. Kenapa? Sorry? Sastra juga, selain lagu dia kayak kalau nggak salah sastra puisi juga ya. Puisi ya. Nah, misalnya terus kemudian Bapak mempercayai ada kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Ini nggak ada Pak. Yang namanya Injil itu adalah kabar baik yang sudah ada di dalam kitab Taurat. Injil yang pertama itu ada di Taurat, Kejadian 3 ayat 15, bahwa Tuhan akan akan memberikan seorang Mesias atau seorang Goel, seorang penebus yang lahir dari keturunan wanita ini. Jadi Injil itu bagi kita itu adalah kabar baik, berita mengenai kedatangan Sang Mesias yang digenapi di dalam Yesus. Nah, kitab-kitab Injil yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan kesaksian para rasul. Jadi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tadinya tidak disebut kitab Injil dalam gereja mula-mula, tapi disebut sebagai memoir para rasul. Jadi ingat-ingatan para rasul tentang siapa itu Mesias dan kehidupannya. Jadi tadinya tidak disebut kitab Injil Pak. Kitab Injil itu penamaan kita aja nih orang-orang modern. Gereja mula-mula menyebut kitab ini adalah memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul tentang perkataan dan kehidupan Mesias. Jadi biografi ya, dan sunnah dan hadisnya daripada Yesus. Nggak ada kitab yang diturunkan. Nah, ini kita menjadi bingung gitu loh, mempertanyakan kalau Islam ini merupakan satu kelanjutan daripada agama atau daripada Taurat dan Injil. Kok nggak nyambung gitu, benang merahnya kita nggak ketemu di sini. Baik tadi konsep keselamatan, konsep penebusan dosa, kemudian nature daripada turunnya wahyu. Kemudian kita lihat Allah itu sendiri Pak. Allah itu berbicara berkali-kali dan menampakkan diri. Makanya tadi saya mau tanya sebenarnya surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 2-4, di mana salah satu daripada sifat Allah itu adalah yang zahir dan yang batin. Artinya dia yang nampak, yang nyata, dan sekaligus yang tidak nyata. Artinya Allah ini punya sifat, dia bisa menampakkan diri, dia bisa mengambil wujud. Nah, ini kan kita mesti compare, kita mesti mempertimbangkan ini. Karena Quran ini bersinggungan langsung dengan Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya, misalnya Mazmur dan Zabur dan sebagainya. Kan kita mesti cari tahu Pak, yang benar yang mana ini. Kan gitu Pak Alex. Supaya ini berkaitan dengan tadi Pak, keselamatan kekal ini yang nggak main-main ini. Halo. Sampai sini dulu coba. Dan kalau ini saya ya, tadi yang Anda mengatakan tentang Quran Laut Mahfuz tadi tuh. Nah, ya itu mungkin pertama saya sudah sering sampaikan di sini juga, saya itu bukan ahli Pak Ustadz ya, lebih ahli Pak Sumarlin. Pak Sumarlin itu setahu saya ahli lah, kan gitu. Lebih pintar dari saya, maksudnya itu ahli. Nah, sementara saya tidak di situ. Nah, saya coba menyampaikan yang itu tadi. Lailatul Qadar itu, berarti apa Quran itu makhluk turun ke bumi? Tidak. Tadi kan disebutkan juga Laut Mahfuz kan itu. Artinya, itu kan blueprintnya itu kan seperti itu. Dan baru diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu kan bertahap sesuai kondisi masing-masing. Nah itu. Artinya di sana saat Allah menurunkan Al-Quran itu tadi, secara makhluk itu tadi, dalam Laut Mahfuz itu tadi, itu kan Allah Maha tahu tentang ke depan yang akan terjadi apa bagaimana dan diturunkan kapan sesuai timingnya masing-masing. Selama 22-23 tahun itu tadi. Nah, terus yang berikutnya tentang
Bu Sofiatul ini kan coba mengcombine antara keselamatan di Kristen di manusia lah ya, dalam arti Kristen dan Islam itu dengan dengan kejadian-kejadian gaib yang dahulu sebelum diri kita itu lahir, kan gitu kan, mencoba mencari benang merahnya kan di sana kalau saya coba tangkap. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, kita itu nggak usah jauh-jauh dulu yang 1400-2000 tahun. Super Semar itu aja yang benar bagaimana juga nggak tahu. Itu indaran Indonesia dan itu baru puluhan tahun, nggak sampai ribuan tahun. Belum ada ratusan tahun Super Semar itu. Berita yang benar bagaimana belum tahu juga. Dan banyak, ya kan, banyak yang tidak kita ketahui untuk masalah pas, untuk masalah lampau itu kan banyak yang kita tidak ketahui di sana. Dan kita banyak terjebak di sana dengan urusan-urusan yang kita sendiri tidak akan bisa mendapatkan jawabannya itu. Dan itu kan, kita hanya percaya saja terhadap penemuan-penemuan yang ada. Di mana penemuan-penemuan itu bukan kita yang melakukan, kan itu. Nah, makanya di sana Bu Sofiatul kan mencoba mengkombin antara yang lampau dengan keselamatan. Artinya itu kan sekarang ke depan apa yang harus kita lakukan. Bu Sofiatul mau mencoba menarik garis merahnya di sana, mencoba menghubungkan di sana itu bagaimana. Tapi saya lihat Bu Sofiatul itu terjebak dengan dengan lampau itu tadi. Nah, justru kalau cara pandang saya itu adalah, maka disitulah lampau itu sama dengan mengimani. Udahlah kita percaya saja lah, anggap aja seperti itu. Semua agama anggap aja benar semua lah, soalnya kan lampau. Ya, karena kita nggak bisa membuktikan apapun nih. Ya, kalau Alkitab sebentar dulu dong. Sudah bisa diuji. Sebentar dulu dong, saya belum selesai toh. Nah, justru saya itu konten saya itu artinya apa? Dan juga orang di 1400 tahun yang lalu, dia itu hanya konten terhadap keselamatan yang dia lalui, yang akan dia lakukan apa? Future-nya itu bagaimana, apa harus dia lakukan, apa harus dia hindari. Di sana concern-nya itu, karena itu adalah menyangkut diri pribadi. Dan seperti itu, makanya di pencarian ini tadi itu adalah teknisnya itu bagaimana, teknis keselamatan di Kristen itu bagaimana, di Islam bagaimana. Makanya diuji tadi. Ini bukan soal Anda percaya dan tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya berarti Anda nggak bisa mengerti loh. Ini bukan soal percaya dan tidak percaya, ini itu diskusi. Taraf maksimal yang ada di sini itu hanya diskusi, bukan percaya dan bukan mengajak berpindah agama, tidak. Kalau masalah nalar sehat Anda mengatakan walaupun ini nggak masuk akal tapi tetap mengimani itu, bahwa itu satu kebenaran, hak pribadi masing-masing harus dihargai, gitu loh. Saya juga kalau Anda mengatakan ke Islam, di Islam itu Laila itu Isra Mi'raj itu nggak bisa dinalar, itu di mana kebenarannya, ya, nggak ada saksinya dari banyak di mana kebenarannya. Saya tadi sudah sampaikan, ya, terhadap yang gaib, yang lampau, itu di Islam itu hanya imani saja, percaya, titik, wis. Nah, sekarang terusnya kita ke depan harus bagaimana? Apa yang kita lakukan, apa yang kita hindari? Itu loh di sana loh. Saya harap Anda bisa membedakan pembedaan di sana. Oke, jadi sekarang saya tanya, konsep penebusan dosa di dalam Islam itu kan ada beberapa. Bisa disebutin nggak, Pak? Untuk Bapak bisa dosanya diampuni itu loh. Itu kan ada beberapa cara. Ada beberapa? Apa aja itu malah saya baru tahu. Ya, pertama Bapak katakan dengan amal, ya kan? Amal. Itu bukan penebusan dosa itu? Ya kan? Nah, penebusan dosanya seperti apa kalau di dalam Islam? Nggak ada, Islam penebusan dosa itu nggak ada. Saya hanya menjawab sesuai pertanyaan yang Anda berikan ya. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Sekarang bagaimana dengan hadis yang menyatakan kalau Bapak menyentuh batu hitam itu maka dosa Bapak akan dihapuskan? Ya, benar. Anda kan bertanya kepada saya tentang penebusan dosa, kan di situ tidak bicara tentang penebusan dosa. Saya hanya menjawab sesuai apa yang tentang penebusan dosa itu, Pak. Oh, ya itu kan kalau itu menurut pemahaman Anda nggak apa-apa, tapi saya hanya menjawab sesuai apa. Ya, coba kita kasih hadisnya aja ditampilkan. Coba Bu Nerges bisa tampilkan mungkin hadisnya. Mungkin gini Pak, ada linknya. Kalau penebusan dosa dengan penghapusan dosa mungkin beda menurut Pak Alex. Atau gimana? Coba ditanya dulu lah supaya perspektifnya sama dulu. Makanya saya saya menghargai lawan bicara saya. Kan itu kan, lawan bicara saya mengatakan di Islam ada penebusan dosa. Menurut pemahaman Bu Sofi seperti itu, saya tanyakan. Nggak ada, tahu saya coba berikan dasarnya. Ya kan? Nah, ini coba saya tunggu dasarnya apa. Bahasa penebusan dosa itu apa. Nggak apa-apa kok namanya belajar, siap-siap saja. Tapi jangan memaksakan. Jangan memaksakan pemahaman Anda yang Anda pahami tentang Islam kepada saya. Ya, makanya saya minta pemahaman Bapak nih. Kan Nabi Bapak berkata barang siapa kan menyentuh batu hitam Hajar Aswad yang sekarang ini dosanya akan diampuni. Makanya kan kalau naik haji berebutan. Dari aja. Berebutan untuk menyentuh atau mencium batu Hajar Aswad itu. Nah, ini masuk akalnya di mana Pak? Batu bisa menghapus dosa?
Loh, Anda sudah beda Bahasa Indonesia bahasanya. dong, dia nggak bisa bahasa Anda, Inggris. bahasa yang Anda berikan sudah beda. Anda tadi mengatakan menebus dosa, sekarang Anda mengatakan menghapus dosa, itu sudah beda. Loh, bedanya apa coba menghapus dan menebus? Ya saya nggak ngerti bahasa menebus Anda itu apa maksudnya, saya nggak ngerti gimana saya mau menjawab sesuatu yang saya tidak ngerti. Ya, sama Pak, menebus itu yang menghapus dosa. Ya itu kan menurut pemahaman Anda, kan itu kan? Iya, itu menurut kita. Ya saya nggak bisa menjawab kalau menurut Anda itu penebusan dosa seperti Nah, ya itu. Saya sekarang hanya menurut menjawab Bapak, penghapusan dan penebusan dosa itu seperti oh apa? nggak ada, kalau Anda bersikap memakai bahasa penebusan, saya tidak akan bisa menjawab. Dia kita mau pakai bahasa apa nih loh? Mereka menyentuh, mereka menghapus dosa. Ya, dengan menghapus. Saya memakai bahasa yang ada saja lah menghapus lah. Nggak usah memakai bahasa menebus, karena itu bagi saya sudah berbeda. Bagi Islam nggak ada penebusan dosa. Kalau Anda mau bersikukuh tentang penebusan dosa, Anda bicaranya dengan orang lain saja, jangan saya. Ya, memang Bapak tidak ada penebusan di dalam Islam. Jadi Bapak memang harus membayar dosanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis ini Pak mengenai batu Hajar Aswad? Ya. Terus mengapa masalahnya di mana? Itu masalahnya saya nanya. Ini dikatakan, wahai Abu Abdullah, pernah dengar hadis ini sebelumnya apa enggak nih? Pernah, saya mengerti. Mengapa aku hanya melihatmu menyentuh dua sudut ini? Kan di Ka'bah itu ada dua sudut Pak. Yang sekarang ini ya, batu sudut Yemeni, nanti batu yang diambil dari Yemen, dan satu lagi yang gede, bulat gede itu. Satu lagi yang tinggal 7 kerikil atau 8 kerikil ini yang namanya batu Hajar Aswad. Yang tadinya katanya Muhammad adalah putih seperti susu. Ya. Barang siapa menyentuh kedua sudut ini, batu sudut Yemeni dan batu Hajar Aswad ini, menyentuh mereka itu bisa menghapus dosa. Nah, coba sekarang kita kaji dulu. Di mana logikanya bahwa Bapak menolak Yesus yang adalah kudus dan suci, yang menebus kita dengan darahnya sendiri, yang ini sesuai dengan kitab Taurat kita, tapi Bapak menerima yang namanya penghapusan dosa oleh sebuah batu, Pak. Ya. Di Islam itu kan menghapus dosa ya bahasanya. Di Islam itu untuk menghapus dosa, ya. Itu nggak cuma batu yang bisa. Air itu juga bisa. Nah, air di rumah kita itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Air kita pakai untuk berwudu. Dengan itu akan menghapus dosa kita. Batu itu tadi, bila kita tidak mengusap kan itu tidak menghapus. Tapi kalau kita mengusapkan di batu itu akan menghapus dosa. Semua batu atau batu tertentu? Ya itu kan batu yang ada di situ yang disebutkan itu kan, yang ada di Mekah itu kan. Tapi batu itu pernah dicuri sama Al-Qurmuti loh, Pak. Iya, saya juga pernah mendengar itu. Dan ya saya tahu itu juga dulu dibeli, ditebus dengan sejumlah uang lah. Kalau nggak salah seperti itulah. Iya. Itu kan, pas zamannya Khalifah siapa gitulah, kan itu. Ya, saya pernah membaca itu juga. Ya, nah artinya di sana hubungannya sama di atas yang ada sambil di itu sahih benar. Prakteknya banyak orang Islam yang mencoba melakukan itu. Nah, itu kan. Nah, sama juga dengan berwudu. Orang Islam dalam berwudu itu bila dilakukan dengan benar sesuai aturan, tuntunan itu akan menghapus dosa. Itulah gunanya mengkaji Islam. Belajar teknisnya itu bagaimana biar dosa bisa hilang, hapus. Bagaimana teknisnya bisa pahala bisa banyak, pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan. Contoh, misalkan kita sama-sama bicara ya, bicara Allahu Akbar, sama-sama bicara Allahu Akbar subhanallah atau alhamdulillah atau lainnya. Tapi di Islam bicara subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya kan? Bicara itu kadar pahalanya itu jauh lebih banyak daripada bacaan yang lain. Ya itu hanya bicara sepele saja. Tapi bobot pahalanya itu jauh lebih banyak daripada membicarakan misalnya alhamdulillah, Allahu Akbar dan lain sebagainya ya. Itu yang tadi saya sebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bicara seperti itu kalau ditimbang nanti di akhirat itu bobot pahalanya itu jauh lebih banyak. Sebentar. Itu kan kepercayaan ya Pak ya? Ya itu di aturan, bukan aturan apa? Itu aturan main di Islam. Iya, jadi Bapak percaya itu kan ya? Ya sebentar ya. Makanya tadi hubungannya dengan hadis itu tadi. Yang itu tadi saya agak melenceng sedikit hubungannya dengan pahala itu tadi. Hubungannya hadis itu tadi ya benar. Dan untuk bisa menghapus dosa itu nggak cuma batu, air juga bisa. Tapi apakah orang Islam menuhankan batu? Apa orang Islam menuhankan air? Tidak ada. Kan itu sama seperti yang sekarang ini antara HMC dan Rudi Yohanes itu kan perihal. Orang Kristen kamu berani nggak menginjak patung Yesus? Kan seperti itu. Seperti juga orang Islam berani nggak menginjak Ka'bah kan seperti itu kan? Nah, itulah saya jadi lupa. Sebentar. 15 menit lagi saya keluar ya. Mohon izin. Monggo silakan dilanjut. Nah, kemudian ada hadis juga kalau Bapak berdoa untuk Muhammad, maka Allah juga akan berdoa untuk Bapak 10 kali lipat. Maka itu Bapak dan dosamu dihapus. Ya di sana. Makanya di sana bahasa sholawatan ya. Sholawat di sana. Itu kan aturan main. Itu yang mengkaji Islam kan banyak harus dikaji di Islam itu. Banyak harus dipelajari di Islam. Bagaimana sih agar kita selamat? Kenapa kok seperti itu tadi? Tentu orang Kristen secara umum itu haknya orang Kristen ya sebagai sebagai lawan ya, antitesisnya ya tentang
mencari kelemahan Islam ya, hak itu dan itu wajar. Apa sholawat itu menandakan Nabi Muhammad belum sholawat, bahkan Tuhan pun juga mendoakan juga, kan seperti itu kan, di apa yang sering orang Kristen sampaikan itu wajar, itu haknya orang Kristen. Tapi bagi orang Islam yang apa namanya, yang mengerti tentang apa itu apa namanya sholawat, ya itu tidak seperti pemahaman yang orang Kristen sampaikan. Sama juga orang Kristen mengatakan menyembah batu, itu ya kami biasa-biasa aja, nggak ada yang tersinggung. Nah, kan? Sama seperti Anda Kristen kalau Islam mengatakan Anda itu menyembah patung, bagi Anda itu orang Islam ramudeng. Atau misalkan kami Islam mengatakan Tuhanmu mati tuh di kayu salib. Tetapi di dalam hadis Bapak, dulu. Tetapi di dalam hadis Bapak dulu. Artinya di sana apa sih? Ya, artinya di sana apa? Orang yang tidak mudeng itu ngomong. Nah, itu kan? Tentu orang Kristen akan mengatakan nggak ada Tuhan mati, yang mati adalah sisi kemanusiaannya, kan seperti itu kan? Sama juga di Islam tadi nggak ada yang nyembah batu. Dari banyak sebagai kiblat itu dilakukan aja seperti itu, kan seperti itu. Di wudu juga dilakukan aja seperti itu. Masalah pahala dihapus dan apa? Pahala dihapus, dosa dihapus. Tadi sudah saya sampaikan di awal-awal. Yang berhak memberi besaran pahala dan besaran dosa dihapus itu ataupun diberikan itu adalah ranahnya Tuhan. Kan itu kan. Ada berbagai cara untuk menghapus dosa itu tadi. Salah satunya itu hanya salah satu cara saja. Teknisnya itu yang perlu dikaji dalam Islam. Itu silakan Bu Sofia tuh. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai batu Hajar Aswad itu artinya kan pra-Islam. Sebelum Islam orang sudah mengelilingi Ka'bah dengan telanjang dan sudah menyentuh batu itu untuk mempunyai anak. Karena itu adalah batu alat ya, batu Dewi alat, yaitu batu Dewi kesuburan. Nah, bagaimana Pak Alex menjelaskan hal ini? Kenapa hal ini diteruskan di dalam zaman Islam? Apa gimana? Saya kok tidak menangkap arti yang Anda coba sampaikan ya? Tolong diulangi. Ka'bah yang Bapak katakan itu kiblat ya, sekarang ini, dan ada batu Hajar Aswadnya di situ. Itu kan sudah ada sebelum zaman Islam, Pak. Sebelum zaman Nabi Anda mendapatkan wahyu itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Nah, batu Hajar Aswad ini merupakan batu Dewi kesuburan alat. Karena Ka'bah itu tempat penyembahan Dewa Hubal, dewa tertingginya, dan ada 360 berhala di situ. Ya kan? Itu sumber Islam Bapak sendiri. Nah, kalau batu hitam ini melambangkan Dewi kesuburan, Dewi alat, ya kemudian orang sebelum Islam itu sudah mengelilingi Ka'bah ini dengan telanjang, mengelilingi 7 kali, dan menyentuh batu hitam itu sebagai tanda untuk mereka minta anak, Pak. Nah, kenapa tradisi ini bisa diteruskan, Pak, di dalam Islam, yang katanya bukan merupakan agama pagan? Saya nggak ngerti ya, dasar Anda bicarakan itu adalah dasarnya dari mana? Dari kitab Anda sendiri, Pak. Ya, makanya apa namanya? Berikan saja, ya kan? Berikan saja dasarnya, ya kan? Nanti coba apa? Bisa jadi yang Anda sampaikan benar, bisa jadi salah, atau bisa jadi cara memahaminya Anda yang salah. Kan bisa jadi seperti itu kan? Iya. Makanya di sana apa namanya? Kalau di sini misalkan ada Pak Sumarin, saya tadi berkali-kali mengatakan Pak Sumarin jauh lebih jago daripada saya, kan gitu kan? Nah, tentu ya, bisa Bapak berarti perlu periksa ya, karena Bapak nggak bisa bahasa Arab dan sumber-sumber awalnya itu mungkin ada yang belum kebaca, Pak. Iya, dalam hal ini kan keterbatasan apa namanya? Keterbatasan sekali lagi ya. Keterbatasan manusia itu kan beda-beda. Atau ada yang bisa ngasih Bapak sumber-sumbernya itu supaya dia cek. Iya, nggak apa-apa, kita sama-sama ngecek aja. Nah, makanya kan tadi kan saya sampaikan kan, concern saya itu adalah saya tuh nggak peduli dengan yang lampau-lampau. Tadi kan saya sampaikan, apa namanya, super semar itu aja yang benar bagaimana juga nggak tahu. Ya kan, tadi kan saya ada saksinya, Pak. Ada yang tanda tangan di situ. Loh, lah iya. Apakah bisa sekarang itu dinyatakan cara apa namanya super semar itu surat itu asli dan sebagainya? Yang ada kan nggak ada pernyataan resmi seperti itu, dan itu tetap terjadi di Indonesia. Yang ada hanya kopiannya saja, hanya seperti itu kan. Dan seperti itu artinya apa sih? Saya tadi sudah sampaikan ke Anda semua bahwa saya itu nggak peduli dengan lampau saya. Sebelum saya lahir itu saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah sejak saya lahir sampai dengan nanti saya mati itu adalah bagaimana untuk keselamatan saya itu. Apalagi Anda mengatakan tentang apa namanya tadi yang apa ngelilingi telanjang dan sebagainya. Kan itu. Pertama itu belum tentu yang Anda sampaikan itu Anda sendiri memahami apa yang Anda baca. Nah, itu. Yang kedua, kalaupun apapun di sana saya sudah sampaikan, saya nggak peduli. Cara saya seperti itu, kalau saya hanya concern kepada diri saya sendiri, keselamatan saya ke depan, teknisnya bagaimana, dipelajari harus bagaimana. Cara Boleh saya kalau saya hanya simpel itu. Masih masukan sebentar, ya nggak tahu ngomong. Saya 10 menit lagi izin ya. Nggak sampai 1 menit. Pak Ya. Alex, Cak Alex, kebenaran yang sejati itu sejarah, Pak. Kalau Bapak tidak peduli dengan sejarah, berarti sudah tidak peduli dengan kebenaran. Itu ya pemahamanku. Sampai sangkal terserah. Pak Alex adalah orang tua dari anak Pak Alex. Tak mungkin dikatakan Pak Alex bukan orang tuanya Pak Alex, anaknya Pak Alex. Itu sejarah, Pak. Sesuatu yang sudah terlewat, itulah hal kebenaran sejati. Mau baik, mau buruk, mau bagaimana, itu kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak bisa disalahkan sama siapapun. Jadi kita tidak bisa mengabaikan hal-hal yang sudah terlewatkan, apalagi sejarah itu. Itu aja dari saya. Lanjut. Jadi itu bedanya ketika kita mengukur mana kitab fiksi dongeng dan mana yang merupakan kitab kebenaran.
ada tolak ukurnya Pak. Ada variabel luarnya, yaitu salah satunya adalah fakta sejarah. Yang benar itu tolak ukur apa? Tolak ukur. Ya, tolak ukur. Jadi bedanya nih misalnya ya. Tolak ukur. Ya, misalnya ada orang ngarang buku nih Pak, buku fiksi, The Da Vinci Code misalnya, ya Dan Brown. Dia nggak punya fakta sejarah yang mendukung hal ini. Itu namanya fiksi. Artinya itu berasal dari kejadian, nama-namanya mungkin ada yang dia sebutkan, ya nama-namanya di situ ada, misalnya The Knight Templar, ya mungkin dia nyebutin Yesus di situ atau siapa. Tetapi kisahnya fiksi Pak. Nah, ini tidak bisa kita jadikan satu acuan yang namanya kitab kebenaran. Karena dia nggak punya faktor variabel lain yang mendukung bahwa ini adalah fakta. Jadi beda sama misalnya kalau Bu, sebentar Bu. Bahasa fiksi itu kan bahasanya Rocky Gerung ya. Saya kalau mencoba menangkap ya pemahaman khayalan dongeng. Ya sebentar, itu kan bahasa yang keluar dari Rocky Gerung ya. Nah, apa? Ya, bukan Rocky Gerung Pak. Fiksi itu adalah istilah yang sudah bahasa Indonesia yang sudah diserap dari bahasa Inggris. Ya itu kan populer kan, setahu saya mendengar itu katakan dari Rocky Gerung, di mana dia akan memberikan penjelasan, kan itu kan. Pemahaman fiksi menurut pemahaman saya yang coba disampaikan oleh Rocky Gerung, ya kan, pemahaman fiksi di sana. Ya, Islam itu semuanya itu adalah yang menyangkut masa depan. Itu adalah fiksi. Artinya apa? Sebelum itu timingnya ada, itu masih fiksi. Begitu ada timingnya, itu adalah realita. Islam itu yang menyangkut masa lalu Pak, yang fiksi. Nah ini pemahaman fiksi ini harus kita samakan dulu. Karena bahasa pemahaman fiksi menurut pemahaman saya itu adalah tentang, saya bicara tentang masa depan. Iya, Mbak Safiatul harus bisa membedakan fiksi dengan fiktif. Itu maksud Mbak Safiatul samakah? Biar bisa diapain sama Pak. Mungkin kalau fiktif itu mungkin masa lalu. Itu adalah fiktif, pembodohan, kepalsuan. Ya kepalsuan, berarti kan itu kan masa lalu. Kalau fiksi itu hayalan. Nah, hayalan itu artinya masa depan. Kan tadi kan saya bukan masa depan, Pak. Bisa berjadi itu tentang masa depan. Hayalan tentang masa depan bisa, imajinasi ya, tentang bisa. masa depan. Bisa masa depan, bisa masa lalu. Tetapi itu kita tidak nyata gitu loh. Bahasa diksi bahasa yang Anda sampaikan harus disamakan dulu. Kalau contoh misalnya kalau Anda mengatakan fiksi, kita harus samakan dulu Anda karena bicara dengan saya. Fiksi itu adalah ke depan. Enggak Pak, fiksi itu tidak selalu ke depan. Ini menurut pemahaman saya kita samakan. Ya, gitu apapun yang tidak. Ada ini nih. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Nah, berarti kan ada sejarahnya. Sejarah artinya masa lalu, gitu. Dia bisa aja menggunakan tergantung backgroundnya. Gitu. Dia mau cerita backgroundnya kapan nih? Ya, bisa ke depan, bisa cerita fiksi, misalnya hayalan, oh nanti manusia bisa tinggal di planet Mars misalnya, atau apa, ya kan? Bisa juga, ya bisa juga. Bisa juga ke masa lalu Pak, nggak masalah. Tetapi bahwa kisah itu tidak ada, gitu loh. Kisah itu berupa imajinasi, begitu maksudnya. Nah, ini imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Nah, jadi imajinasi itu daya pikir untuk membayangkan. Jadi bayangan aja. Jadi artinya ini dari katanya ke katanya, akhirnya iya. Dari kata ke kata. Iya, katanya akhirnya dia bayangkan kemudian ditulis. Itulah dia. Oke. Ah, jadi itu fiksi. Ya. Jangan ada fiksi di antara kalian. Itu kayak lagu ya. Kalau fiktif ini beda. Kalau fiktif ini ya mau mirip-mirip sih sebenarnya dia punya istilah. Ya, tapi intinya begitu sih Pak. Jadi kalau kita mau menguji satu kebenaran, buku mana yang kita bisa jadikan acuan, apakah buku ini mengandung firman Tuhan ya atau mengandung kebenaran, ya harus ada tolak ukurnya gitu. Salah satunya adalah fakta sejarah. Gitu. Ya, jadi apa namanya, sekali lagi ya, perihal data lampau itu ada ahlinya sendiri. Saya tidak ada kapasitas bicara di sana. Tadi saya bicara, kalau saya sendiri itu saya nggak peduli kan, tapi kan seperti itu saya hanya bicara dengan diri saya sekarang ke depan, keselamatan saya sendiri. Saya hanya sesimpel itu. Saya tidak peduli, sebentar. Saya tidak peduli dengan yang lampau-lampau, kan itu kan. Tapi di sana saya tentu hanya maksimal hanya bisa belajar hanya tentang Quran dan hadis sahih di sana. Saya hanya maksimal yang seperti itu. Ya, kalau yang tadi sebentar, kalau tadi yang Bu Sofiatul, kalau yang Ibu tadi Sofiatul juga sampaikan tentang apa namanya sejarah kiblat ya, yang batu hitam itu ya dilingkari orang yang muter-muter telanjang itu dan sebagainya. Itu bukan, saya tidak pernah mempelajari itu, karena itu juga tidak membawa manfaat kepada saya. Seperti itu. Tentu ada nggak orang Islam yang mempelajari itu lebih jauh? Tentu ada, Anda yang Kristen aja Anda juga mempelajari, apalagi kami yang Islam. Tapi di sana orangnya bukan saya. Saya nggak tahu Pak Sumarin ada wawasan tentang di sana apa tidak, saya tidak tahu.
Seperti itu. Kalau saya hanya concern, sekali lagi, sekarang ke depan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari dari belajar dari Quran dan hadis sahih. Saya rasa itu. Ya, artinya Bapak belajar dari saya masa penting lalu, untuk Pak. dipelajari. Nah, Ini Quran sendiri ya? dipelajari loh Pak. Quran sendiri juga berbicara sejarah masa lalu loh, Pak Alex. Oh iya, iya. Quran itu kan bicara juga sejarah masa lalu. Iya, artinya apa Iya. ya? Saya kalau di Quran, apapun yang dituliskan Quran, walaupun saya itu belum bisa mengerti memahami aslinya, memahami maksudnya, tapi saya sudah pasti mengakui bahwa itu benar. Tapi beda bila hadis. Ya, apapun yang hadis itu sampaikan, saya pasti akan berprasangka bahwa itu adalah tidak benar terlebih dahulu. Kalau Gimana Bapak tahu Quran itu benar? Nah itu kalau di iman kami seperti itu, Bu. Saya hanya sebatas itu saja. Kalau kami ada tolak ukurnya, Pak. Kenapa kita percaya Alkitab firman Tuhan? Ya kan masing-masing sudah. Bukan hanya karena seorang nabi atau seorang rasul berkata beginilah firman Tuhan, maka kita percaya enggak? Kita punya standarnya. Kita tahu Ya, ini ada yang firman Tuhan, ini ada yang kitab yang kita buang, ini ada yang kitab yang palsu. Itu kita ada tolak ukurnya, Pak. Nah, sekarang ginilah, saya coba masuk ke ranah itu yang coba Anda sampaikan ya kan. Nah, sekarang ginilah. Ya. Maaf ini saya agak mau terlalu jauh nih. Kalau Anda yang Kristen dengan Kristen Protestan dengan yang Kristen Katolik aja itu berbeda. Sebentar dulu. Saya tadi di awal bicara, tadi apa kemarin? Saya tuh diskusi dengan Pak Edo ya kan, tentang deuterokanonika itu tadi. Dan Pak Edo nggak bisa menjelaskan tentang itu kepada saya. Ini ada Pak Edo di sini. Ya, nggak bisa menjelaskan kepada saya tentang apa itu deuterokanonika. Dan seperti itu. Sementara dari pihak Kristen, dari pihak Katolik mengatakan bahwa itu adalah suatu rangkaian kitab suci yang harus diimani kebenarannya. Tentu mereka punya dalil-dalil sendiri. Begitu. Sementara dari pihak Kristen tidak, itu bukan dari firman Tuhan dan sebagainya, makanya tidak diakui. Dan seperti itu. Nah, bagaimana Anda mau mengatakan itu dengan apa yang Anda sampaikan itu tadi barusan? Jawabannya gampang itu, Pak. Ya, silakan. Inti iman Kristen dan keselamatan itu ada di sini. Saya share screen ya. Itu jawabannya gampang sekali, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mencari keselamatan, itu adanya di Roma 10. Kita lihat ya, Roma 10. Pak, ini saya mau keluar, Bu. Iya, bukan pergi, saya mau diskusi ya sama istri. Saya belum makan, belum sholat, Mas. Habisnya mau diskusi ya. Iya, cara ini topik yang Ya, ini diskusinya Pak. saya lah. Terakhir. Ini keselamatan di sini, Pak. Jadi kalau di bawah hukum Taurat, ya itu dikatakan barang siapa yang melakukannya, ya sama seperti Bapak yang melakukan hukum ini dan menjauhi larangannya, maka orang akan hidup karenanya. Tapi kalau di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum kebenaran iman, enggak, Pak. Kamu percaya nih, Pak. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Inilah firman yang kami beritakan. Sebab jika ini, Pak, kalau Bapak mau selamat, intinya ini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bla bla bla, ya. Nah, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Dan sebagainya. Jadi inti daripada keselamatan itu di sini, Pak. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya sesuai dengan 1 Korintus 15, kita lihat nih. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh kepadanya. Injil itu apa, Pak? Nih. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, apa? Yesus Kristus tadi mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan Dia telah dikuburkan dan Dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Dia telah menampakkan diri bla bla bla. Ya, jadi ini Pak, inti keselamatan di sini. Nah, perbedaan kitab itu menunjukkan bahwa di dalam iman Yahudi maupun iman Kristen tidak ada yang namanya kitab yang diturunkan. Jadi kitab-kitab deuterokanonika itu ditulis setelah kitab Maleakhi. Kalau Bapak lihat di kitab Kristen di sini nih. Tadi Edo ada salah sebut ya, bukan perjanjian baru tetapi kanon kedua dari perjanjian lama. Nah, itu diakui Pak oleh orang Yahudi Pak, deuterokanonika, ya. Nih kalau Bapak lihat, nih lihat yang kiri bisa kelihatan nggak nih? Terakhir kitab Maleakhi di sini, perjanjian lama. Halo. Saya mendengarkan, Bu. Nah, ini Maleakhi ya Pak ya. Nah, setelah Nabi Maleakhi, ini disebut masa ke-8 Pak. Jadi antara kitab Maleakhi sampai perjanjian baru Matius ini beda jeda waktunya kira-kira 400 tahun. Di antara jeda waktu ini ada ditulis namanya kitab-kitab deuterokanonika atau kanon kedua. Kanon pertama itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Namanya protokanonik. Deuterokanonika itu kanon kedua, termasuk perjanjian lama. Ditulis antara Nabi Maleakhi terakhir sampai kitab Matius.
Nah, tetapi di dalam kitab Deuterokanonika itu, aku stop share ya, itu tidak ada yang namanya firman Tuhan, Pak. Jadi selama 400 tahun itu tidak pernah dikatakan di dalam kitab Deuterokanonika beginilah firman Tuhan atau datanglah firman Tuhan kepada aku, nggak ada. Jadi kitab Deuterokanonika merupakan kitab sejarah. Ya, mereka menulis ada pemberontakan ini, ada 1 Makabe, 2 Makabe, ada yang sampai 4 Makabe. Ya, kitab Yudit, ada tambahan kitab Esther. Itu mereka menulis lagi. Tapi tidak ada firman Tuhan yang dinyatakan selama masa 400 tahun ini. Jadi di dalam Deuterokanonika kita tidak menemukan yang namanya demikianlah firman Tuhan atau firman Tuhan datang kepadaku. Nah, pada waktu tadi Pak Edo menjelaskan reformasi Protestan, ya, Martin Luther tidak menerima Deuterokanonika ini. Halo, halo. Ini Anda silahkan meneruskan bicara, saya dengarkan, ya kan? Tapi saya nggak ikut komentar, Bu ya, saya mute ya, Bu ya. Oke. Gitu, G. Saya tidak keluar, tapi saya masih mendengarkan Anda. Saya juga mau makan dan sebagainya. Gitu ya? Iya. Oke, mungkin dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita menjelaskan Deuterokanonika, itu adalah bagian dari kanon perjanjian lama. Diterima, Pak. Septuaginta itu yang menerjemahkan kitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu menerjemahkan juga kitab-kitab Deuterokanonika, ya. Jadi merupakan salah satu rujukan sejarah yang penting di masa-masa 400 tahun antara kitab Maleakhi dan perjanjian baru. Tetapi bagi reformasi Kristen Protestan, mereka tidak menerima itu karena menganggap bahwa tidak ada firman Tuhan pada masa-masa di mana Deuterokanonika ini ditulis. Gitu. Tuhan tidak berfirman, itu disebut masa kegelapan namanya, ya, masa Tuhan diam. Nah, sehingga Kristen Protestan menyatakan kita tidak terima kitab ini. Yang kita terima adalah kitab yang dikanon oleh rabi-rabi Yahudi dari Kejadian, dari Taurat, Zabur, ya, kitab-kitab para nabi, itu yang kita terima sebagai kanonnya. Kalau nggak salah di Konsilium Nia, ya, betul ya teman-teman ya. Kalau salah ngomong nih. Kalau gua nggak salah tuh, ya, jadi kita menerima bulat-bulat, Pak, apa yang dikanon oleh orang-orang Yahudi. Tetapi buat kitab-kitab itu tidak pernah dibakar, Pak. Jadi kitab-kitab yang ada itu, kita punya beberapa kitab lain, misalnya, kita tidak pernah ada namanya pembakaran manuskrip. Jadi tetap kita pelihara kitab-kitab itu dan kita pelajari juga menjadi rujukan sejarah juga. Gitu. Jadi kita santai-santai aja perbedaan itu. Jadi kalau saya mau memperlihatkan perbedaan kitab yang dipegang gereja-gereja nih. Bentar ya. Teman-teman silahkan komentari kalau ada yang nambahi atau pernyataan saya mengenai Deuterokanonika. Sudah pas. Kita Amin. Haleluya. Nah, ini sorry, Ya. ini tahun penulisan kitab suci. Saya mau bicarain sih bedanya antara sebentar. Ini Deuterokanonika. Ya, kenapa Pak siapa tadi? Enggak. Aku suruh kamu terusin. Aku panggil kamu, bukannya apa? Enggak. Silakan Nah, terusin. ini adalah perbedaan. Bisa kelihatan nggak? Mungkin aku kecilin sedikit. Nah, ini aku besar ini. Ya, ini perbedaan susunan Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat, ini perbedaan kanon. Baik ini di Yahudi, kemudian di kita Kristen Protestan, kemudian di Katolik, ini di Gereja Ortodok Timur, lebih lengkap lagi ya, semua kitab masuk gitu ya. Terus ini kita lihat, ya ini kitab-kitab lain ya masuk. Ini Protestan menerima semua kitab-kitab, cuma susunannya beda kita sama kitabnya Yahudi, beda susunan aja ya. Di Hayamim ini 1-2 Tawarik di kita. Nah ini kita menerima ini di Katolik dia ada tambahan nih Danielnya. Kitab Danielnya ada tambahan di sini. Terus Oh iya, sini mas. Nggak usah. nah ini ada kitab Baruk ya. Kalau di Gereja Ortodok Timur masih ada Baruk. Ya, kemudian kita lihat tambahannya. Tapi yang nggak ada apa nih bedanya nih? Nah ini ya mungkin ini lebih bisa kelihatan deh. Sorry aku ya dari sini sorry. Ini tadi kitab Taurat. Kalau kitab Taurat semua gereja sama, ya Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim ini semua sama nih, ya Kejadian, Toran, Imamat, Bilangan-Ulangan sama. Kemudian ini yang anak Yahudi yang Nevi'im, yang kita para nabi, ya Yosua. Aduh. Nah kalau mereka kitab Shemuelnya alfabet Samuel 1, Samuel 2 ini dijadiin satu, kalau di kita dipisah 1 dan 2 Samuel. Melakimnya juga alfabetnya dicampur, kalau kita dipisah 1 raja-raja, 2 raja-raja. Nah ini kitab nabi-nabi akhir, Yeshayahu,
Ya, kitab Yeremia, Yeskiel. Ini di kita masuk semua, tapi kalau di kitab Katolik ada tambahan nih ya di sini. Kitab nabi-nabi kecilnya ada tambahan nih. Misalnya kalau ini 12 nabi dijadiin satu, ya kitab 12 nabi, nabi-nabi kecil. Kalau di kita kan sendiri-sendiri tuh, jadi banyak. Nah, kita itu pakai yang kitab Ester yang versi pendek, yang short. Nah, kalau yang Katolik pakai yang versi panjang, kitab Esternya, masih ada tambahan Tobit, Yudit 1 dan 2 Makabe. Kalau di gereja Ortodok Timur, Makabenya sampai 4, 1, 2, 3, 4 Makabe, masih ditambah 1, 2 Esdras. Kitab Esternya pakai yang versi panjang. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa orang Yahudi itu memegang dua versi kitab Yeremia. Jadi kitab Yeremia sebenarnya ada dua ya, ada dua versi. Ya, dan dua-duanya memang sahih gitu ya, resmi ya, dan itu dipegang oleh orang Yahudi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat ketuvim, ini tulisan-tulisan suci. Ini 3 kitab, ini dinamakan Sife Emet atau kitab kebenaran, Tehillim, Mislei, dan kitab Ayub ya. Di kita dipisah-pisah di sini. Kalau mereka ditambah lagi ada kebijaksanaan Salomo di sini. Kita kan ada Syirah-Syirim juga, Kidung Agung. Mereka ditambah kebijakan Salomo dan Yesus bin Sirach. Nah, di kitab Yahudi ada Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester sama. Di kita juga ada. Di Ortodok Timur lebih lengkap lagi, di Mazmurnya sampai 151. Kalau gereja Nestorian ya, kalau saya nggak salah itu Mazmurnya sampai 155 atau 156 ya. Sesuai dengan yang ditemukan di Dead Sea Scroll juga. Jadi mereka pegang Mazmur sampai 156 Mazmur. Masih ada doa Manasye di sini, gereja Ortodok. Masih ada kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, ada Mazmur Salomo tambahannya di situ. Mereka pegang kitab itu. Kemudian yang terakhir kitab lainnya ada Daniel, Ezra dan Nehemia dijadikan satu. Kemudian 1, 2 Tawarik. Nah, ini susunan kitab Yahudi yang beda sama kita. Jadi orang Yahudi kadang nuduh kita, kamu nih ngacak-ngacak susunan kitab ya. Enggak ngacak-ngacak ya. Kita sesuai dengan Septuaginta. Jadi kita ngikut yang Septuaginta punya susunan seperti ini ya. Jadi Yesaya, Yeremia, terakhir kita Maleaki, ditutup Maleaki. Kalau orang Yahudi ditutupnya dengan 1, 2 Tawarik. Jadi mereka udah pisah-pisahin itu kitab. Kalau kita sesuai tahun urutan tahun penulisannya. Kalau mereka nggak sesuai tahun penulisannya, mereka urut-urutin kitab kebenaran sendiri, kitab nabi-nabi kecil sendiri, kitab nabi-nabi besar sendiri. Begitu cara mereka ngurutinnya ya. Nah, ini perbedaan antara kita. Kemudian kalau gereja misalnya gereja Kristen Afrika itu mereka masih pegang misalnya kitab kok jadi lupa ya. Yang kemarin kita bicarain itu apa? Kitab apa namanya? Kitab Henokh ya. Kitab Henokh 1 ya, mereka pegang kitab Henokh ya. Kitab 1 Henokh itu dipegang sama gereja Kristen yang di Afrika ya. Mereka masih memegang itu. Nah, ini gereja Ortodok Timur juga ada penambahan. Mereka jumlahnya 56 kitab ya, Yeskiel, Daniel, Susana, Bel, dan Naga. Nah, ini mereka pegang kitab-kitab ini nih ya. Nah, kalau di kita sebenarnya sama persis dengan Tanakh Yahudi, cuman di kita ini tadi dipisah, misalnya 1 raja-raja, 2 raja-raja dijadiin 2 kitab ya, 1 Tawarik, 2 Tawarik dijadiin 2 kitab ya. Kemudian nabi-nabi kecil jadi kitabnya sendiri-sendiri. Kalau di Yahudi kitab nabi-nabi kecil dijadikan 1. Beda itunya aja, tetapi sebenarnya isinya sama ya. Tanakh Yahudi dengan yang Kristen Protestan pegang sekarang itu persis sama plek. Nah, kalau kitab Katolik ada tambahannya tadi, Deuterokanonika ya, Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, 1, 2 Esdras, 1, 2 Makabe dan sebagainya. Kalau yang Ortodok masih ketambahan ini nih, kitab Nabi Daniel, kitab Susana, kitab Bel and the Dragon ini. Begitulah. Nah, kalau kita mau tahu apa itu kitab Tobit, Apokrifa ya, atau Deuterokanonika. Ya, ini jadi kitab Kristen memang memakai kanon atau standar kitab yang sama dengan Yahudi ya. Tadi kita sudah lihat. Ya, kalau Katolik dan gereja Ortodok memang menambahkan yang namanya kitab Apokrifa ya sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Alasannya apa? Nah, kita melihat bahwa semua kitab-kitab Apokrifa itu ditulis pada masa setelah kitab Maleaki, di mana disebutkan tidak ada firman Allah atau masa kegelapan. Ya, kitab-kitab Apokrifa sendiri tidak memasukkan di dalamnya maka firman Tuhan datang atau beginilah firman Tuhan. Nah, kitab Apokrifa ini mempunyai nilai sejarah ya, di mana berguna bagi kita untuk mengetahui sejarah di masa rentang waktu antara berakhirnya nubuatan di kitab Maleaki, Nabi Maleaki yang terakhir, sampai Maria menerima kabar gembira dari Gabriel ya di Injil. Nah, kitab Apokrifa ini boleh dibaca ya sebagai tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Nah, apa saja tadi Deuterokanonika ini, kitab kanon yang kedua ini ada Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester ya, kebijaksanaan yang disebut kebijaksanaan Salomo, kitab Sirach, putra Sirach ya, Baruk, kemudian tambahan kitab Daniel, ada doa Asaria, lagu pujian ketiga pemuda yang Sadrah, Meshach, Abednego ya, kisah Susana dan Daniel dengan Dewa Bel dan Naga Babel, kemudian 1 dan 2 Makabe. Kalau di Ortodok ini di stretch lagi jadi 1, 2, 3, 4 Makabe di situ. Namun Bu Sofi, kitab-kitab ini pun kita meskipun tidak dikanonkan kita juga baca juga ya. Di sini ada Charles dari Katolik, mungkin dia bisa ada informasi sedikit tentang Deuterokanonika ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon teman-teman ketika mendengarkan antara debat Ustadz ini dengan pendeta tersebut? Luar biasa, sudah sangat jelas, detail,
lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain, hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini, tafsir sana tafsir sini, comot sana comot sini. Dia tidak ngerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam. Maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gerejanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah. Tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong samamu, kamu Muslim, kamu Ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan. Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu, kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu bicara apa? Maka diperlukan kecerdasan. Dan kamu tidak cerdas di situ. Nah, sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus Muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya, tidak perlu. Emang dia nabi yang arti harus diakui, kalau nggak diakui diperangi, enggak juga kan? Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW. Yang KW-KW inilah
yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran, dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup, berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan sejarah, fakta, dan terjadi, bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.